Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi pertemuan ketiga ini, kita masuk ke dalam materi produk-produk dan kegiatan di perbankan syariah, atau kita akan lebih jauh lagi membahas terkait dengan apa saja akad atau produk yang ada di perbankan syariah. Oke, pertama pendahuluan ya. Pada prinsipnya dasar dari perbankan syariah ya, dan pada perbankan umumnya adalah lembaga sebagai lembaga mediasi ya. Jadi perbankan itu adalah sebagai lembaga mediasi. Kalau saya gambarkan di sini, ya di sini ada ya di sini sebagai ada lembaga, ada orang yang kelebihan dana ya, misalkan surplus unit atau orang yang kelebihan dana, kemudian ada orang yang membutuhkan dana ya. Di sini orang yang membutuhkan dana. Bank itu adalah berada di sini ya, perbankan itu, di mana dia adalah fungsi bank itu adalah dia menghimpun dana dari sini, menghimpun dana dari orang yang kelebihan dana ya, surplus unit, dan dia menyalurkan, perbankan ini ya, bank menyalurkan ke orang yang membutuhkan dana berupa, kalau di bank syariah bisa dari jual beli ya, berupa jual beli ya, berupa pembiayaannya bisa tadi ya, banyak ya, jual beli, kemudian ada kerjasama, jual beli ada kerjasama, kemudian ada selain kerjasama ada apa, sewa ya, selain sewa ada apa lagi? Ada jual beli, ada kerjasama, ada sewa, ada pinjaman ya. Nah, ini qard hasanah ya, pinjaman juga sama ya. Ada, tapi pinjamannya kalau di bank syariah tanpa bunga ya. Nah, saya akan lebih enakan ini. Nah, ini aja. Jadi di sini ada perbankan ya, di bank syariah. Di sini ada orang yang membutuhkan dana ya. Nasabah lah di sini ya. Nasabah atau orang yang membutuhkan dana dengan dialurkannya adalah melalui pembiayaan. Pembiayaan apa aja? Ada jual beli, kemudian ada kerjasama, ada apa lagi selain kerjasama? Jasa ya bisa ya. Terus kemudian ada juga sewa ya, dan pinjaman terakhir. Nah, ini bank syariah. Tapi kalau bank konvensional apa? Coba. Nah, pinjaman aja ya. Jadi nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini, ada ini jasa ada ya. Sewa nggak ada ya, kerjasama, pinjaman kalau di bank konvensional. Ini ada salah satu yang ini ya, yang jadi co-host ya. Saya ada ini, ada yang masuk-masuk. Saya siapa aja yang jadi co-host ya? Siapa yang mau jadi co-host di sini? Jadi yang pernah jadi co-host siapa? Ini ada yang sering masuk, keluar masuk. Jadi saya adminnya dari mahasiswa ya. Afifah mau ya? Saya jadikan co-host, kemudian Afifah, terus Amalia deh, yang ada aja. Jadi kalau ada yang masuk temennya tolong di admin ya. Ini biar saya nggak konsen. Oke. Kemudian dalam konteks perbankan syariah, setiap produk perbankan itu bertujuan untuk memberikan kenyamanan ya kepada umat Islam dalam berurusan dengan dunia perbankan. Kenyamanan dimaksud di sini artinya kenyamanan dunia dan akhirat.
Tapi pada dasarnya apakah boleh tidak? Pertanyaannya boleh tidak perbankan syariah itu dari non-muslim? Sangat boleh ya. Jadi di sini non-muslim juga boleh ya. Jadi non-muslim boleh masuk ke perbankan. Bahkan sekarang itu kalau kita lihat di Eropa, bahkan di luar negeri yang notabene bukan negara mayoritas Islam ya, itu banyak juga yang eh, bertransaksi di bank syariah ya, di Eropa, di Amerika dan sebagainya ya. Jadi ini sangat diperbolehkan non-muslim. Jadi memang harusnya ke sini juga ya, non-muslim. Sehingga nanti kalau ke non-muslim orientasinya bukan lagi ini ya, bukan lagi ini, tapi ini ya. Jadi mereka diberikan literasi atau pengetahuannya terkait dengan keuntungan di perbankan saya, keuntungan di perbankan. Ya, jadi PR semua ya, kalau syariah. Misalkan dari segi bagi hasilnya ya, kemudian dari segi ada akad jual beli ya di sini juga dan sebagainya ya. Jadi ada keunikan dari perbankan syariah yang tidak ada di bank konvensional ya. Dan ini menjadi salah satu potensi untuk menarik nasabah dari perbankan syariah. Baik itu sebagai nasabah kreditur ya, kreditur ataupun debitur ya. Di sini ada orang yang surplus lah, surplus unit ya. Nah, ada di sini ada penghimpunan dana ya, penghimpunan dana melalui nasabah-nasabah yang kelebihan uang, kemudian disalurkan ke ini. Ini adalah tugas pokok, fungsi dan dari perbankan itu sendiri baik konven maupun syariah. Kemudian aktivitas keuangan di masa Islam. Jadi sebelum kita masuk ke produk, itu tolong di-admit itu yang co-host ya. Tolong itu siapa co-host? Udah, Pak. Udah. Boki itu ada yang masuk tuh, Boki siapa ya? Aktivitas keuangan di masa Islam, pertama Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul telah dikenal sebagai Al-Amin ya, orang yang terpercaya. Jadi Rasulullah SAW beliau itu adalah seorang pedagang ya. Jadi seorang pedagang ya di sini, di mana aktivitasnya seorang pedagang dan dia menjalankan aktivitas perdagangannya dengan melakukan kerjasama ya. Ya, kerjasama dengan siapa? Salah satunya dengan istrinya yaitu Siti Khadijah ya. Di mana Siti Khadijah adalah orang yang punya modal atau punya kelebihan dana lah ya pada saat itu. Dan Rasulullah adalah orang yang membutuhkan dana, membutuhkan modal dan Rasulullah punya kemampuan untuk berdagang. Ya, di mana Rasulullah SAW dipercayai oleh Siti Khadijah ya untuk mengelola dananya. Nah, bahkan pedagangnya sampai ke negeri Syam. Nah, itu adalah akad kerjasama. Bahkan Rasulullah itu disebut sebagai Al-Amin ya, orang yang terpercaya karena dikenal sebagai pedagang yang jujur. Ya, dan juga beberapa sahabat juga dulu sebelum ini ya, bahkan orang-orang Quraisy dulu Rasulullah itu sebagai deposit atau banknya lah. Jadi banyak orang yang menitipkan harta kepada Rasulullah pada zaman dulu ya, pada zaman Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul. Jadi banyak orang-orang Quraisy gitu ya yang menitipkan hartanya berupa emas, ternak gitu ya untuk dititipkan di Rasul. Kalau titipan akadnya apa? Deposit. Titipan apa? Akad titipan itu apa namanya? Sudah belajar fikih muamalah belum? Lupa? Kalau nggak salah di semester 1 ya? Wadiah ya. Jangan lupa dong, masa calon sarjana ekonomi syariah nggak tahu titipan. Nah, kemudian sahabat Rasul, ada Jubair bin Awam ya. Kerap kali mendapatkan amanah dari orang-orang Mekah berupa deposit dengan akad pinjaman, sehingga uang tersebut dapat dipergunakan Jubair bin Awam untuk berinvestasi. Nah ini salah satunya adalah kalau pinjaman ya, kalau pinjaman itu
ya kan tidak boleh ada kelebihan ya, kelebihannya. Ya, tidak boleh ada kelebihan. Kalau ada kelebihan itu riba. Kalau akadnya pinjaman. Nah, kalau pinjaman ini termasuk akad apa? Tabaru. Termasuk juga wadiah tabaru ya. Wadiah tabaru, kemudian wakaf ya, tabaru ya. Nah, sehingga kalau pinjaman, kalau kita meminjamkan dana ke orang lain, misalkan saya meminjamkan dana 10 juta ke orang lain, ya tidak ada akad khusus bahwa dana itu dipergunakan untuk apa, nggak ada, bebas dipergunakan untuk apa aja. Kalau pinjaman kan, benar ya, setuju ya. Jadi kalau pinjaman, misalkan saya meminjamkan 10 juta, sama si B itu orang yang meminjamkan uang itu, uang yang 10 juta itu bebas diapakan saja, betul ya. Boleh dipakai untuk beli apa, beli barang dan sebagainya, untuk investasi, terserah. Ya, tapi kalau misalkan mudharabah itu tidak bebas. Nah, ya, ada kesepakatan, oh ini mudharabah mutlaqah makanya ya. Maka ada salah satunya adalah bahwa mudharabah ini akadnya harus diinvestasikan misalkan ke saham saja. Atau mudharabahnya akadnya nanti di awal itu kayak gitu. Misalkan kalau kalian deposito dan sebagainya, mudharabah akan diinvestasikan ke UMKM dan sebagainya. Maka tidak bebas kan, sesuai dengan kesepakatan di awal antara mudharib dan sohibul bank atau sohibul bank di sini misalkan kalau di deposito siapa? Nasabah ya. Mudharibnya adalah perbankan. Ya, gitu. Jadi tidak bebas. Kalau pinjaman bebas. Nah kalau wadiah bisa nggak dipakai? Nah, ini Jubair bin Awan ini ada dua ya, yang dipakainya adalah pertama akadnya wadiah, ada akadnya qad. Nah, ya, jadi kalau wadiah hanya titipan saja, qad pinjaman. Jadi Jubair bin Awan wajib mengembalikan pinjaman itu. Ya, kalau wadiah juga sama, wajib kalau amanah kan, wajib mengembalikan. Ya. Nah, wadiah juga ada dua. Wadiah bisa diinvestasikan, ada yang tidak bisa diinvestasikan. Ya, ada wadiah mutlaqah, muqayyadah. Kalau wadiah mutlaqah itu tidak boleh diinvestasikan, murni, wadiahnya titipannya murni. Jadi kayak saya dititipi uang 10 juta, maka uang 10 juta itu saya tidak boleh diapa-apakan. Mutlaqah. Tapi kalau muqayyadah itu boleh. Saya menginvestasikan, itu tergantung di awalnya. Apakah boleh atau tidak, diperbolehkan atau tidak. Saya menggunakan 10 juta itu. Tapi kalau wadiah, ketika si orang yang dititipinya butuh uang itu harus ada. Nah itu ya wadiah. Kan saya diinvestasikan di 10 juta. Kemudian seminggu kemudian orang yang dititipinya minta, saya mau dong yang uang 10 juta yang dititipin ini, ya harus dikeluarin, harus ada. Amanah kan, amanah. Nah, tapi kalau wadiah, kalau ada keuntungan, misalkan nih, saya sebagai mudharib, ada keuntungan nih dimustasikan ya, ada keuntungan, artinya tidak wajib dibagi ke yang dititipi, yang menitipi ya, tidak wajib ya. Tapi kalau mudharabah bagi hasil, katakanlah kerjasama dengan musyarakah juga akadnya kerjasama ya. Tapi kalau di sahabat Jubair bin Awan ini biasanya dia pakainya pinjaman, jadi akadnya card ya, jadi banyak jadi tadinya titipan, tapi karena dia merasa berat dititipi berat gitu karena tidak bisa diinvestasikan kan, ada yang beberapa sahabat yang inginnya mutlaqah, jadi tidak boleh diinvestasikan dana itu. Maka waktu itu Jubair bin Awan begini, saya mau pakai uang ini, maka akadnya harus card, pinjaman ya. Kalau akadnya card berarti dia bebas diapakan juga kan. Mau dipakai apa gimana Jubair bin Awan. Yang penting dia wajib mengembalikan uang yang dititipi, yang dipinjami itu. Dan tidak boleh ada kelebihan gitu ya. Nah, itu adalah akadnya qard ya. Jadi kalau qard itu sampai mati pun dia ke bawah tuh. Kalau kalian punya hutang, kalian akan ke bawah sampai meninggal. Ya, makanya itu menjadi motivasi Jubair bin Awan untuk melunasi pinjaman itu. Sebenarnya gitu ya.
Kalau kalian ingin pinjam meminjam gitu, akadnya pinjam, itu jadi motivasi untuk membayar. Karena kalau kita punya hutang itu harus dibayar. Sampai kalian mati pun harus dibayar. Karena kalau itu ke bawah ya. Nah, itu adalah salah satu motivasi untuk JBLBN untuk membayar dari pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh orang sahabat-sahabat Quraisy. Ya. Aktivitas keuangan dalam akad mudharabah atau musafah telah banyak dipraktikkan, jelas ya. Kalau zaman Rasul, jelas ya Rasulullah mempraktikkan mudharabah, ya, musyarakah juga. Ya, kalau mudharabah, ya, perbedaannya mudharabah itu si mudharib benar-benar tidak 0% ya modalnya ya. Jadi dia hanya punya kemampuan saja. Ya, jadi 100% modalnya dari sohibul mal. Ya, 100%. Tapi kalau musyarakah itu akadnya kerjasama, konsorsium lah ya. Jadi ada 3 pihak atau 2 pihak yang saling bekerja sama dan dua-duanya itu punya modal. Ya. Yang satu modalnya 40%, yang satu 60% misalkan. Dan itu kesepakatannya misalkan modalnya kerjasama dan pengelolanya juga dua-duanya barang. Atau salah satu sesuai dengan kesepakatan di awal sebenarnya. Dengan saya mau bikin restoran atau kafe, saya dengan teman saya 3 orang misalkan, kemudian butuh dana 300 juta, maka setiap satu orang 100 juta ewang. Berarti 30%-an lebih lah ya. Punya saham kan, saya berarti sahamnya 30% lebih, 35 lah gitu ya, biar gampang ya. Kemudian siapa nih pengelolanya nih, direkturnya siapa, ditunjuk ya 3 orang itu. Siapa nih yang jadi direktur? Oh, biasanya yang jadi direktur itu yang punya saham paling banyak, wah gitu kan. Nah, kayak perusahaan aja kalau rapat umum pemegang saham gitu. Siapa? Kalau misalkan direkturnya bisa nggak dari pihak luar yang ahlinya? Oh boleh. Jadi saya sebagai komisarisnya. Jadi komisarisnya itu orang yang pemegang saham. Ya, komisaris utama adalah orang yang paling banyak sahamnya, yang paling banyak modal, misalkan ya. Direktur utamanya misalkan kesepakatannya adalah orang di luar 3 orang itu, tapi dia ahli. Ya, misalnya saya kan sibuk di luar. Kita tunjuk aja lah yang ngelolanya siapa. Ya, kita tunjuk. Nah, misalkan ada direktur utama inilah yang sebagai ahlinya, misalkan ahli yang mengelola manajemennya dan sebagainya. Tapi pengawasannya tetap di 3 orang itu. Itu adalah kesepakatan, disebut sebagai musyarakah ya. Kalau di perbankan banyak. Bahkan kalau di perbankan itu untuk yang konsumtif, kalau beli rumah bisa dipakai yang musyarakah. Musyarakah mutanakis sama MMC ya. Bisa. Jadi saya mau beli rumahnya itu misalkan ya, ada rumah ya. Ada rumah ya. Kalau rumah itu banyak sekali akadnya, kan konsumtif ya. Bisa pakai MMQ salah satunya. Atau musyarakah mutanakisah ya. Bagaimana skemanya? Nah, gini, jadi misalkan ada rumah harganya misalkan 500 juta ya. 500 juta. Kemudian saya punya 100 juta deh. 100 juta ya si nasabah itu. Kemudian mengajukan ke bank. Mau beli rumah, maka rumah ini dikerjasamakan, ya, dibeli secara berdua, udunan. Bank membeli 400 juta, ya, kekurangannya kan 400 juta ya. Kemudian saya punya 100 juta, berarti berapa persen tuh? Ya sekitar 20% lah anggaplah ya. Berarti saya punya saham di rumah itu 20%. Dan bank itu punya saham 80% lah anggap ya, 80%. Nah, maka per bulan ya, ada perjanjian al-wa'ad ya. Al-wa'ad, ada janji di sana bahwa saya sebagai nasabah akan membeli saham rumah ini kepada bank setiap bulan. Ya, jadi si nasabah itu membeli rumah itu, saham rumah itu yang punya bank 80% itu dibeli sama yang 20% yang nasabah ya. Dibeli secara cicil atau secara tiap bulan lah. Tiap bulan itu berarti secara cicilan lah ya. Dibeli ya nggak secara cicil dan sesuai kesepakatan. Misalkan 1 bulannya setiap bulan hanya 1% atau misalkan 10 juta deh ya, berapa tahunan gitunya.
Nah, itu boleh nggak ada kelebihannya? Boleh, ini ada keuntungan. Karena kan jual beli akadnya. Dia membeli saham ini, dia beli saham ini tiap bulan tuh. Nah, gitu ya. Makanya mutanakisah itu adalah musyarakah yang menurun, kerjasama yang setiap bulannya turun sahamnya. Turunnya dari mana? Dari perbankannya. Jadi perbankan menjual saham ke nasabah, gitu ya. Mutanakisah itu artinya menurun, kerjasama yang menurun. Jadi tiap bulan itu kerjasamanya terus turun. Akhirnya pada suatu saat ketika sudah habis kerjasamanya, rumah ini ya jadi 100% milik nasabah ya. Jadi si bank tidak punya lagi saham, tidak punya lagi kepemilikan dari rumah itu ya. Itu yang disebut mutanakisah. Bisa juga pakai sewa, ijarah mumtahya bitamlik, bisa sewa yang jadi setiap bulannya itu bukan cicilan, tapi bayar sewa. Tapi di mana ada wa'ad, ada janji, ya, yang dari perbankan janji akan menghibahkan. Jadi ada dua akad di sini. Ya. Ada akad kerjasama, akad sewa, ijarah, tapi di sana ada hibah juga, di mana bank menghibahkan, mumtahya bitamlik itu ya, bank menghibahkan objek akad tadi, ya, objek barang tadi untuk dihibahkan ke yang menyewa ketika masa tertentu. Disebut ijarah mumtahya bitamlik. Bisa juga murabahah, bisa juga salam, istisna, banyak sekali. Jadi kalau dalam ekonomi syariah, dalam satu pembelian, dalam satu akad itu, dalam satu objek akad atau objek barang itu bisa banyak macam akad yang dipergunakan ya. Jadi kalian itu boleh berinovasi ya. Skema-skema akad itu mana yang paling ini ya, yang paling bisa murah, akadnya bisa lebih gampang ya, penghitungan dan sebagainya. Ya, coba kalian berinovasi ya di sana, bikin PKM-nya tuh. Ya. Jadi kemarin ada juga yang nanya, Pak, boleh nggak dengan bagaimana COVID perbankan? Ya, kalau hanya penelitian itu boleh aja sih, tapi saya menyarankannya adalah tugas itu adalah inovasi ya. Inovasi. Kalian bikin inovasi produk dari akad-akad yang sudah ada ya. Kemudian pembentukan perbankan syariah di era modern ya. Jadi perbankan syariah itu didirikan pertama kali di dunia ya, tahun 60-an oleh Dr. Abdul Hamad An-Nagar ya, telah menjadi tonggak berdirinya lembaga Islam modern di dunia ya. Ini tapi sejarah ini bisa ada di mata kuliah yang lain ya, kalau kalian lebih detail, misalkan di mata kuliah sejarah kebudayaan Islam ya, sejarah ekonomi Islam ya, ada siapa dosennya Pak Maman kalau salah, kemudian bisa juga di pengantar ekonomi syariah, jadi bisa lebih jauhnya, saya hanya sekilas saja. Kemudian tahun 75 itu berdiri IDB ya, Islamic Development Bank. Lanjut, apakah bank syariah itu? Ya, bank adalah tempat menyediakan jasa penitipan dengan aman ya, tadi ya sudah ya. Kemudian bank tempat yang menyediakan alat pembayaran, jadi jasa di sini sebagai wadiah ya, tempat lembaga yang jasa penitipan, kemudian di sini juga jasa ya, bisa. Pada saat itu fungsi menyediakan alat pembayaran menjadi monopoli bank komersial, karena hanya bank komersial ya, benar ya. Jadi bank komersial itu sekarang dimonopoli. Jadi semua alat pembayaran itu hanya bisa dilakukan oleh perbankan, benar nggak? Benar ya? Setuju ya? Bisa nggak lembaga lain? Asuransi bisa? Nggak bisa. Kalian bayar ke bank, bayar apa? Belanja ke mall pakai kartu asuransi bisa nggak? Bisa. Kartu dana pensiun bisa nggak? Bisa ya. Pakai perbankan, ya, pakai ATM, pakai debit card, ya, credit card, ya, dan sebagainya ya. Jadi hanya bank yang bisa sebagai alat pembayaran, ya. Di misalkan atau kalian mau bayar supplier ya 100 juta pakai cek giro yang dikeluarkan oleh perbankan ya, cek biliet. Nggak bisa pakai asuransi, nggak bisa pakai yang lain ya, nggak bisa pakai ya pokoknya yang lain lah ya. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta. Ini juga salah satunya adalah kalian bisa ya untuk tugas PKM ya, kalian ke desa ya,
untuk pendampingan pelatihan literasi ya. Pelatihan literasi. Boleh ini sebagai tugas PKM literasi perbank syariah ya. Boleh cari desanya. Kan ada ya PKM Bina Desa itu PM ya. PKM PM pengabdian masyarakat ya. Coba lihat itunya, lihat panduannya ya, cuman 10 halaman proposalnya. Boleh ya. Metodenya, cari metodenya. Metode pelatihannya cari ya di jurnal metode pelatihan. Nah, cari di jurnal metode pelatihan yang efektif gimana sih? Nah, ini sebenarnya yang membedakan ya. Nah, ini literasinya banyak ya. Misalkan kalian pertama tentang riba dulu dijelasinnya, kemudian tentang bank syariah ya, kemudian tentang produk-produknya. Nah, kemudian terakhir pendampingan lah ya. Kalian boleh bekerja sama dengan bank mana, bank BSI misalkan, narasumbernya langsung dari bank BSI-nya ya, untuk cara-cara nabung, cara-cara pembiayaan, cara mengajukan pembiayaan untuk UMKM gitu ya. Boleh nih kalian bikin PKM proposalnya ya, 10 juta dananya ya. Bikin tuh, beres tugasnya ya. Tapi yang harus kalian cari adalah ininya ini, pelatihannya gimana. Ya, yang beda-beda ini. Jadi kalau ada 5 kelompok yang bikin ini, satu kelompok di desa, desanya juga bisa beda-beda ya. Di desanya A, kemudian metodenya apa? Onlinenya bagaimana? Caranya gimana? Misalkan ya. Nah, ini banyak ya metode pelatihan yang efektif, coba cari di jurnal ya. Atau misalkan bisa juga ikut tadi webinar ya. TOT, coba cari TOT nih. TOT Training of Trainers ya, cari kalian itu cari TOT yang ngebahas terkait bank syariah. Jadi kalian ke udah siap ke canggung lagi ya. Jadi jangan malu-maluin Unisba gitu. Ketika kalian lakukan pelatihan kan kalian presentasi itu bukan saya ya. Kalian kan pelatihan tuh ke masyarakat. Kan harus sudah ini ya, sudah paham dalam materinya. Jadi jangan malu, jangan salah. Kalau ada yang nanya apa perbedaan bank syariah, bank konvensional, kalian bisa jawab. Misalkan AA, TT, apa sih wadiah teh, apa sih riba teh, apa sih? Kalian harus bisa jawab itu semua ya. Jadi harus benar-benar materinya kalian harus menguasai ya. Jadi jangan malu-maluin gitu ya. Ketika kalau mau pakai PKM pengabdian pada masyarakat ya, kalau mau pakai ini. Jadi enak ya, seru ya. Ini salah satu tugas yang kalian bisa lakukan untuk tugas proyeknya. Nah, kalau yang riset ya, bagaimana yang riset? Riset itu kalian bisa produk ya, pengembangan produk. Pengembangan produk ya. Tadi ya, misalkan di bank syariah itu kalau kita lihat ya semua produknya monoton ya, murabahah. Ya, jadi murabahah. Jadi hampir 80% bahkan produk di bank syariah itu murabahah. Coba pakai salam. Nah, pakai istisna. Nah, kalau pakai salam enaknya pakai produk apa? Ini kasih tahu nih kamu nih, Bang itu. Ini kalau pakai salam itu gini, bisa lebih murah dari murabahah, istisna bisa lebih murah dari murabahah gitu ya. Ini kan murabahah ini rata-rata nih 13% nih marginnya. Ini kan marginnya. Keuntungan. Ini 15% masih mahal. Ini salah bisa lebih murah nih. Istisna bisa perhitungannya juga bisa lebih gampang dari murabahah misalkan atau bisa tadi MMQ. Nah, bikin skemanya. Nah, itu kamu bisa pakai PKM research. Nah, PKM riset ya. Nah, gampang ya tugasnya ya. Nah, itu kelompok lagi ya. Bikin tuh kayak gitu ya. Nah, atau tadi PKM Karsa Cipta bisa ya, Karsa Cipta. Karsa Cipta itu berarti yang belum pernah ada. Jadi kamu bikin model, portofolio, model atau skema atau bikin apa ya, simulasi misalkan disimulasikan menggunakan komputer misalkan ya. Ada aplikasi yang bisa mana membandingkan misalnya membandingkan produk-produk yang efektif. Kamu bandingkan misalkan murabahah, kemudian salam ya, istisna ya, bandingkan dengan MMQ ya.
perbandingan dengan IMBT ya, Ijarah Muntahiyah Bitamlik, mana di antara ini yang lebih efektif misalkan ya, dengan dibikin adanya sistem aplikasi ya. Nah, ini belum ada nih di perbankan, kau bikin nih, masih ngawang-ngawang nggak apa-apa, masih konsep nggak apa-apa. Nah, masuknya ke GT ya, ini gagasan tertulis. Kalau Karsa Cipta itu PKM Karsa Cipta itu sudah ada modelnya. Jadi kalian kalau Karsa Cipta, bentar ya, saya mau ngecas dulu yang habis baterainya. Bentar. Ya, itu ya. Jadi kalau Karsa Cipta kalian sudah ada itunya hasilnya, si modelnya, tapi belum dipraktekin, belum diimplementasikan. Ya. Itu jadi bisa tadi riset adalah membuat produk-produk, meneliti produk-produk kira-kira yang efektif mana, yang membandingkan, kemudian gagasan tertulis, kira-kira bikin aplikasi apa yang cepat gitu ya. Jadi para analis analis perbankan saham itu gampang ya mau analisisnya. Kan sekarang misalkan NPF tinggi ya, atau kredit macet tinggi nih. Dan salah satu kenapa masyarakat malas ke bank itu karena misalkan ribet. Ya harus ribet. Kenapa ribet? Karena kan harus hati-hati bank itu. Ada konsep hati-hati. Nah, ini salah satunya adalah agar kredit macetnya nggak tinggi ya. Jadi ketika ada pembiayaan kan harus diseleksi itu. Ini benar nggak, cash flow-nya benar nggak? Kalau misalnya UMKM apalagi ya. Kalau yang konsumtif gampang, misalkan ada sertifikat. Makanya kalau kalian udah PNS atau ini gampang ngadain aja sertifikat PNS-nya. Misalnya untuk sebagai jaminan bahwa dia kan viralnya langsung dipotong gajinya. Oh gajinya 10 juta. Dia pembiayaannya cicilannya 2,5 juta. Berarti kan sangat layak ya, sangat aman. Jadi tinggal dipotong 2 juta. Jadi bank ngerasa oh ini layak, gajinya 10 juta. Ya, kalau gajinya 3 juta, oh berarti layaknya berapa? 1 juta misalnya. Ya, itu pakai sertifikat, kemudian jaminan atasan dan sebagainya ya. Atau kalau misalkan di kerja sebagai PNS atau sebagai di praktisi di perusahaan itu pasti bank itu minta jaminan atasan. Ya, benar nggak nih? Sini kerjanya benar nggak gitu ya. Tapi kalau UMKM gimana? Harus ada jaminan. Jaminannya bisa rumah gitu ya, itu di bank jaminan. Nah, ini biar cepat gimana sih? Ya, bikin aplikasinya nih. Biar nggak ribet gitu. Biar seminggu cair. Kan kalau rentenir gimana? Rentenir kan kalau rentenir janjinya adalah atau pinjol lah, pinjaman online ya, 1 jam cair. Gitu kan, ngeri kan? Yang 1 jam cair itu seolah-olah dia membantu, padahal itu ngeri loh. Karena bunganya sampai 30% sini. Yang pinjol itu 30% ya, atau yang rentenir ya sampai 30%, ngeri ya. Tapi mereka nggak ribet, 1 jam cair dan sebagainya. Ya, itu perbankan itu gitu. Bagaimana caranya agar cepat prosesnya, nggak lama, nggak berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai 2 bulan belum ada keputusan gitu kan, lama tuh ya. Padahal dia butuh uang tuh. Saya tuh butuh uang untuk bayar supplier tuh, nggak bisa nunggu 2 bulan lah gitu ya. Makanya larinya ke pinjol gitu ya, atau ke rentenir gitu ya dan sebagainya. Nah itu bikin tuh kamu tuh, dibikin caranya gimana? Bank itu nggak prosedurnya nggak lama, tapi aman. Nah, itu ya. Coba cari jurnalnya cari biar terinspirasi, atau ada nggak di luar negeri gimana, atau misalkan di berbagai bank yang bank di Indonesia ya, yang efektif, coba kamu modifikasi. Oh ini bisa dipakai untuk bank syariah. Bisa masukkan ke Karsa Cipta. Atau gagasan tertulis. Gampang ya, sebenarnya tugasnya seru ya. Kemudian wa'ad. Wa'ad itu janji akan adalah perjanjian. Apa perbedaannya? Ya, kalau janji adalah salah satu pihak. Maka di dalam
unsur akad itu harus ada awad. Nah, ini adalah kuncinya. Ini kunci dari akad di bangsa itu ada wa'ad, janji. Nah, atau janji itulah janji antara satu pihak kepada pihak lain secara sepihak, hanya mengikat satu pihak. Ya. Seperti misalkan IMBT. Siapa yang berjanji di sini? Siapa pihak yang berjanji? IMBT itu Ijoroh Mumtahiyah Bitamlik. Siapa yang berjanji? Siapa yang berjanji? Kok nggak ada suaranya? IMBT siapa yang berjanji? Ya, bank ya. Atau orang yang atau pihak yang menyewakan. Ya, yang menyewakan barang. Apa janjinya? Janjinya adalah dia memberikan objek barang, menghibahkan. Objek barang ini dihibahkan ke orang yang apa? Yang menyewa. Nah, itu janjinya ya, di MPT. Dan janji itu dalam agama itu terikat. Meskipun dia bisa nggak? Kalau ini secara hukum positif, ini kan janji itu saya punya janji nih. Saya punya janji ke siapa? Si A. Nanti saya janji ngasih uang 10 juta ya. Besok saya ngasih janji lah. Saya hibah 10 juta deh gitu. Kemudian setelah besok saya nggak menepati janji. Saya dipenjara nggak? Dipenjara nggak? Bisa diproses hukum nggak saya ini? Saya bisa dituntut. Orang yang merasa dijanjikan bisa nuntut saya nggak? Bisa, Pak. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Kan ada perjanjian. Terus kalau dalam hukum itu kan harus ada bukti. Mana buktinya berjanji? Ada saksi nggak ada? Kalau nggak ada saksi gimana? Ya, nggak bisa ya, nggak bisa. Saya itu nggak bisa dihukum secara pidana karena tidak ada bukti misalkan. Saya misalnya janji ngomongnya di ruangan cuma berdua aja. Saya janji ya, saya janji ngasih besoknya 10 juta deh, kamu deh hibahkan uang saya 10 juta. Setelah besok saya mengingkari janji itu misalkan ya. Kemudian si orang yang berjanji tadi melaporkan ke polisi. Kata polisi, mana buktinya? Nggak ada. Nah, makanya akad inilah yang sebagai ini perjanjian, sebagai bukti. Tapi kalau wa'ad ini masuknya ke dalam hukum Islam. Masuk. Janji itu adalah harus ditepati. Kalau enggak, kamu termasuk orang munafik. Jadi kalau wa'ad, dia terikat oleh urusan agama lah, urusan akhirat. Nah, ini masuk nih. Makanya kalau nikah siri itu kan udah sah ya. Tapi dia tidak tercatat secara hukum. Ya, makanya hak-hak secara dunia, kalau nikah siri, kamu nikah siri, kamu nggak dapat warisan, kamu nggak dapat apa hak-hak yang ini ya, kemudian nggak ada tidak terlindungi secara hukum. Ya, kalau nikah siri, yang perempuan. Jadi kalau ada apa-apa di tengah jalan, kasihan ya perempuannya ya. Karena secara di mata hukum dia tidak sah. Tapi di agama sah nggak sah. Begitupun ini. Jadi kalau wa'ad, tapi ini wa'ad ini dia sudah terhitung oleh agama, dicatat oleh Allah. Janji ini. Sehingga janji yang tadi dihibahkan ini harus ditepati oleh bank ini atau orang yang menyewakan itu. IMBT. Ya, harus ditepati. Dia menghibahkan motor, misalkan saya nyewa motor dengan akad IMBT. Kemudian ada perjanjian nih. Si orang yang menyewakan motor punya janji. Setelah 2 tahun kamu sewa, motor itu jadi milik kamu. Itu janji kan? Nah, maka harus ditepati itu. Nah, agar dia secara hukum positif atau secara hukum tertulis, maka harus ada perjanjian secara akad. Maka akad itu sifatnya adalah mengikat. Ada term and condition-nya sudah terinci dan spesifik. Jadi harus ada surat dan sebagainya, ada surat perjanjian, akad. Jadi kalau wa'ad itu hanya terucap, janji, dan dia tidak mengikat wa'ad itu.
secara hukum, tidak mengikat secara hukum, tapi secara agama mengikat. Tapi kalau akad, dia mengikat. Jadi kalau ada masalah, maka salah satu pihak yang dirugikan, misalkan ya, siapa yang dirugikan? Salah satu pihak ya, baik penyewa atau yang disewa, maka itu bisa menggugat salah satu pihak yang lainnya, bisa membatalkan akad dan sebagainya ya. Nah, ke siapa menggugatnya? Kalau ke ekonomi syariah itu ada ke pengadilan agama ya. Jadi orang yang bersengketa tentang ekonomi, pengadilan agama ya, bisa ke Basarnas, Badan Arbitrase Ekonomi Syariah. Nah, ya kalau umum yang ini BANI namanya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia ya. Gitu. Ya. Jadi ini ya, yang beta. Jadi kalau kalian nanti di KKL di pengadilan agama ya banyak sekali itu kasus-kasus ya one prestasi ya dari terutama di perbankan dengan nasabahnya. Nah, itu ya perbedaan waqf dan akad. Paham ya sampai sini ya? Jadi pada dasarnya kedua ini tidak bisa dipisahkan. Jadi akadnya harus ada wa'ad ya, janji. Termasuk MMQ nih. MMQ siapa yang berjanji? Siapa yang pihak yang berjanji dengan MMQ? Kalau MMQ apa perjanjiannya? Menjual saham tiap bulan ya. Maka si bank janji dia akan menjual kepemilikan rumah itu, misalkan dia kerjasamanya membeli rumah, maka bank itu berjanji, ada awad, ya, berjanji akan menjual kepemilikan rumahnya kepada nasabah secara cicilan, dicicil atau berurutan lah, secara berurutan, tidak cash ya. Nah, itu awad ya. Jadi harus ada janji. Tapi untuk mengikat janjinya, maka diperlukan ada akad perjanjian kedua belah pihak sepakat. Nah, kemudian ini adalah skema akad ya. Pertama ada awad. Jadi awad itu adalah janji, harus ada janji, kemudian diturunkan menjadi akad ya, perjanjian yang tertulis ya. Tertulis ya, yang diakui hukum ya. Nah, boleh di sini notaris, ada notaris juga. Kalau kalian beli rumah itu biasanya ada notaris ya. Di sinilah misalkan janji. Makanya salah satu profesi yang kalian bisa lakoni setelah lulus adalah notaris. Ya, jadi kalian setelah lulus jadi SH kan, nah, coba ngambil S2 notaris hukum. Ya, jadi punya praktek notaris. Notaris itu waduh sangat ini ya, sangat menjanjikan sekali ya kalau kalian jadi notaris ya. Ada di S2-nya di Unisba ya notaris ya. Jadi kalian punya kesempatan ya, karena kalian kan SH ya. Kemudian ada dua akad itu, kalau secara umum ya, ada tabarru, ada tijarah atau muawadah ya. Muawadah. Ya, tijarah atau perniagaan lah, muawadah bisnis lah ya. Tabarru kebaikan ya. Kalau kabaru itu kebaikan ya. Nah, jadi akad-akad tabaru di sini ada qard pinjaman, wadiah titipan, wakalah perwakilan, wakalah itu bisa juga ada murabahah bil wakalah. Jadi kalau murabahah biasanya bank memberikan barang bukan uang. Tapi nggak mau ribet bank ini nih. Minta fatwa ke MUI kan. MUI saya itu nggak mau ribet lah. Ya, minta fatwa nih ke MUI nih. Gimana kalau misalkan kita ngasihnya uang aja dah. Jadi yang belinya nasabah gitu. Nah, ternyata sama MUI dibikin tuh fatwanya ada. Ya, kalian boleh mengkritisi ini boleh ya. Karena ini banyak orang juga yang tidak sependapat dengan murabahah bil wakalah ini. Banyak jurannya. Kalian baca jurannya, murabahah bil wakalah. Ya. Jadi bank itu memberikannya kan kalau murabahah, kalau skemanya murabahah ya. Ada yang tahu nggak? Nah, murabahah itu adalah bank beli barang ke penjual pertama. Nah, pertama ya, beli barang. Kemudian bank menjual ke nasabah. Kan gini kan skema. Jadi bank itu menyerahkannya uang atau barang? Halo? Barang, Pak. Barang. Ya, barang. Tapi bank ini nggak mau ribet, nggak mau hubungan ya misalnya dengan dealer dan sebagainya.
Jadi diserahkan uangnya. Uangnya diserahkan ke nasabah, nggak barang. Nah, minta fatwa ke MUI kan. Kan nggak boleh kan sebenarnya kan. Tapi minta fatwa, bolehlah ada murabahah bil wakalah. Jadi pembelian barang itu diwakilkan oleh nasabah. Gitu ya. Kalian boleh berdebat lah itu ya dengan itu para ahli fikih muamalah, silahkan ya. Banyak jurnalnya. Kapalah tanggungan ya. Kapalah biasanya dipakai kayak kredit card, debit card, kredit card kapalah. Jadi saya mau beli barang tapi dibayarkan dulu oleh orang. Ya, kafalah kan. Bank membayarkan hutang. Bisa kafalah. Ya. Jadi saya punya hutang, kemudian hutang itu dibayarkan oleh orang. Ya, itu kafalah kan. Nah, itu bank itu biasanya kredit card kan. Kredit card kayak gitu ya. Kalau kalian punya kredit card, kan ngutang dulu kan kalau kalian beli barang, beli TV, beli handphone, oke, kartu card, kredit card, ya. Yang bayar siapa? Bank kan? Nah, itu kafalah katanya ya. Nanti dibayarkan bukan bulan depan, tapi ada kalau kafalah ada biaya. Ini juga ini ya. Kalau nggak boleh sebenarnya biaya, nggak boleh ada kelebihan kan kafalahnya. Tapi biasanya ada biaya administrasi di sini yang dibolehkan oleh MUI. Ya, di sini ya. Kemudian tahan apa? Gadai. Tahan gadai ya. Rasulullah juga mempraktikkan tahan ini. Hibah pasti ya. Hibah itu memberikan barang secara cuma-cuma ya, hibah itu. Nah, wakaf, kalau wakaf adalah memberikan aset ya. Kalau hibah dana ini aset ya. Aset ya. Biasanya aset yang nggak bisa tapi sekarang itu selain aset ada pemikiran ini uang juga. Ada wakaf uang ya. Nah, silakan kalian bahas tuh ya kalau mau wakaf uang. Bahkan ada wakaf saham gitu ya. Dia terus berkembang ya. Tapi pada dasarnya wakaf itu aset ya. Jadi kalian punya tanah, kemudian tanah itu diserahkan untuk kepentingan umat kan itu dah. Dan wakaf itu harus berkembang kan. Harus berkembang. Di sini sebenarnya ada zakat ya, jiswab ya lah. Ini nggak tertulis ya. Kalau zakat itu harus habis. Ya. Zakat, infak, sedekah ya, itu harus habis ya. Harus habis ini. Nggak boleh tersisa, habis. Ya, harus habis ini. Tapi kalau wakaf dia harus berkembang. Perbedaannya ya. Wakaf harus berkembang. Ya, harus tumbuh. Ya, misalkan punya tanah, tanah itu digarap. Bisa digarap pertanian, bisa digarap membangun pabrik, bisa membangun apa? Sekarang itu pengolahan yang menghasilkan produk, bisa membangun lembaga pendidikan, ya. Dan dia menghasilkan, dia lembaga profit, menghasilkan sesuatu, misalkan uang, dan uang itu diserahkan ke umat. Hasil keuntungannya gitu, itu wakaf namanya. Dan yang orang yang wakaf, orang yang mewakafkan tidak dapat apa-apa, dia mendapat pahala ya, karena wakaf itu adalah seperti sedekah jariah kalau sekarang ya. Apa ada hadis ya bahwa ketika kita sudah mati maka terhentilah semua amal ibadah kita kan, kecuali 3 apa, doa anak yang soleh, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga sedekah jariah. Nah, ini sedekah jariah itu apa? Wakaf. Ya, yang mengalir. Jadi kalau kita meninggal, kemudian kita mewakafkan tanah, tanah itu berkembang ya. Nah, kemudian terus ngalir ya, ngalir ke kita terus meskipun kita sudah meninggal. Nah, gitu ya, mau ya. Nah, sekarang berpikirannya ada, kita nggak punya aset. Saya nggak punya tanah, saya nggak punya rumah, saya punyanya uang. Nah, gitu ya. Saya punya uang, tabungan punya gitu lah. Gitu kan kalau zaman sekarang ya. Ya, ada wakaf uang sekarang ya, dibolehkan. Sekarang pelajarilah oleh kalian ya produk wakaf uang ya di perbankan. Nah, silakan ya. Saya hanya mengantarkan aja nih. Pelajari wakaf uang. Ada wakaf saham juga. Nah, saya nggak punya uang, saya nggak punya tanah, saya nggak punya rumah. Ya, rumah saya cuma 1 gitu, saya nggak punya kelebihannya. Bagaimana? Tapi saya pengen wakaf nih, tapi saya punya saham. Nah, bisa nggak wakaf saham? Wah, MUI sudah boleh kan wakaf saham. Jalan, cari, pelajari wakaf saham, wakaf uang ya.
Silakan pelajari. Kemudian di sini ada tukar menukar jual beli ya. Natural certain contract, kata tukar menukar ya. Ada murabahah yang tadi saya jelaskan, salam, isinya perbedaannya apa? Jaroh, IMBT ya, tukar menukar. Perbedaannya apa? Murabahah, salam, isinya apa perbedaannya? Ada yang bisa jelaskan? Murabahah tadi ya, si bank membeli barang ke pihak pertama, kemudian bank menjual ke pihak kedua, ke pihak ketiga berarti nasabah ya, dengan margin dan dibayar secara cicil. Nah, jadi cicil kredit itu atau cicilan, jual beli cicilan itu boleh kan, ya. Tapi akadnya harus jual beli. Yang tidak boleh itu akadnya pinjaman. Ya, itu riba namanya. Kalau salam dan istisna pada dasarnya pesanan. Ini adalah akad pesanan ya. Nah, ini contohnya kayak kalian beli di Shopee lah ya, di marketplace ya, salam makanya. Berarti barangnya datangnya kemudian setelah dibayarkan. Jadi kalau kalian beli di marketplace kan uang dulu ya, kebanyakan ya. Soalnya yang COD, COD itu banyak masalah ya sekarang ya COD ya. Kasihan. Jadi misalnya kalian boleh nih, kalian sebagai ini ya, sebagai ini bisa boleh meneliti COD ya. Ini banyak masalah nih ternyata nih di masyarakat ya. Banyak masyarakat yang tidak tahu sistem COD itu. Coba kalian bahas ya, boleh nggak COD? Atau cari jurnalnya, boleh nggak COD ya? Nah, salam itu padahal pesanan ya. Jadi kita bayar dulu, Pak. Kalau di Shopee di Shopee Pay atau Shopee Pay, maaf, Shopee gitu atau Tokopedia, kita bayar dulu bisa pakai Shopee Pay kan, bisa pakai transfer dan transfer gitu ya. Kemudian datang barang kan gitu ya. Barangnya sudah jadi. Sudah ada, tinggal dikirim kan. Tapi kalau isinya sama juga pesanan. Tapi kalau isinya bedanya barangnya belum jadi, dibikin dulu. Ya, kayak kamu mau ngejahit celana, batik misalnya, kalau saya, baju dibikin dulu bajunya, pesan dulu kan, bikin jas gitu ya, pesan dulu. Tapi uangnya bisa terakhir kan, di awal boleh nggak? Terakhir boleh. Jadi kalau istisna bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya, kalau istisna. Kalau salam kan biasanya di awal ya, dan harus di awal kalau salam. Ya. Nah, biasanya ini salam ini untuk produk perbankan, produk pertanian. Nah, pertanian nih coba ya. Coba kalian bikin inovasi salam untuk pertanian. Kenapa? Karena pertanian itu jadi kan mereka itu saya sudah bahas belum ya? Belum. Lupa saya. Salam. Sudah bahas belum? Halo? Udah bahas belum saya salam? Kayaknya udah bahas ya. Lanjut aja ya. Nah, langsung ke akad campuran ya. Ada musyarakah, rujuk, inan, abdan, mufawadah, ada mudharabah, mujara'ah. Ini akad pertanian semua nih. Pertanian nih. Ya. Ini kok nggak ada suaranya sih? Mendengarkan saya tidak? Ini bagi hasil. Dengar, Pak. Dengarkan, Pak. Ya, Jadi Pak. apa? Nah, ini musyarakah ya, kerjasama. Jadi kalau nggak ada suaranya nih, saya nggak tahu kalian ngerti atau nggak. Lanjut aja lah ya. Ya, oke. Ya, Pak. Kalau nggak tahu kepentingan. Kemudian tabaruk dan tijarah. Tabaruk adalah perjanjian menyangkut nirlaba ya. Tabaruk itu nirlaba ya, tanpa nirlaba ya. Jelas lah ya. Ini non profit oriented. Kalau ini yang tijarah itu atau muawadhah ya. Muawadhah itu adalah profit oriented ya. Kemudian ini akad tabaruk. Itu udah ya. Ada card, ada meminjamkan uang, ada card, rahan, hiwalah. Nah, ini kan meminjamkan uang kan? Card, meminjamkan uang, rahan, gadai juga sama kayak meminjamkan uang tapi dengan jaminan. Hiwalah juga mewakilkan ya, hiwalah ya. Hiwalah itu meminjamkan uang untuk membayar hutang, hiwalah, kayak kafalah. Meminjamkan jasa, kalau ini kawakalah jasa, hadiah jasa, kafalah juga jasa ya.
memberikan sesuatu, wakaf, hibah, hadiah, sedekah, zakat ya, dan sebagainya. Lanjut. Kemudian ada jual beli, bainak dan itu cash ya, tunai ya, pembayaran tunai ya. Kemudian ini murabaha atau cicil ya. Skemanya jual beli sama, jual beli cicil. Salam pesanan. Nah, ini pesanan. Dua dananya pesanan. Tadi sudah saya jelaskan perbedaannya ya. Lanjut. Nah, kerjasama, musyarakah. Nah, ini konsorsium ya. Mufawadah juga sama ya. Kerjasama. Abdan, wujuh. Ini adalah jenis-jenis dari musyarakah. Nah, silakan dibaca tugas baca ini. Tugas baca. Mujaroah ini pertanian. Tugas baca juga. Nah, silakan. Ya. Lanjut. Macam sewa ada tiga ya, kalau saya ada sewa murni ya, sewa murni jauh. Sewa murni kayak kos-kosan lah biasa gitu ya. IMBT tadi ada janji, di sini ada hibah. Kalau IMFJ itu gini. Kalian sewa tapi sewanya misalkan sewa rumah ya, misalkan kalian beli rumah tapi akannya sewa ya. Tapi si rumahnya belum jadi. Nah, jadi kan kalau sewa itu gimana sewanya? Sewa itu adalah perpindahan ini fungsi ya. Perpindahan fungsi. Atau perpindahan inilah. Perpindahan fungsi ya. Jadi yang tadinya motor itu untuk apa sih? Motor itu untuk berkendara, untuk transportasi. Yang tadinya dipakai oleh ini si A, kemudian disewakan oleh B. Jadi fungsi dari motor itu berpindah dari A ke B, tapi kepemilikannya tetap A. Ya, jadi si A kepemilikannya tetap, tapi fungsinya dipindahkan ke B. Ya, tapi kepemilikannya tetap punya A. Gitu kan kalau sewa ya. Nah, kalau yang ijarah musafir dhimah, dia itu belum dipakai. Jadi biasanya rumah nih. Rumahnya belum jadi. Ya, jadi belum ditempati dong. Tapi tiap bulan dia bayar sewa. Ya, tiap bulan dia bayar sewa. Kan sekarang itu berkembang kan. Berkembang nih. Ini kadang perkembangan. Jadi rumah itu biasanya developernya baru ada gambarnya doang gitu ya. Dibikinnya 6 bulan lah gitu ya. 6 bulan. Jadi selama 6 bulan pertama dia belum menikmati itu fungsi dari rumah itu ya. Sehingga harus ada pemikiran nih dari para MUI terutama ya, bagaimana nih akan jadi pakai musafir dhimah. Jadi tapi tetap nih nanti hibah terakhirnya ya, dihibahkan. Tapi ini sewa menyewa yang dimana fungsinya itu belum dinikmati oleh penyewa karena belum jadi rumahnya ya. Nah, itu ya. Berkembang terus kan. Si transaksi itu berkembang terus, maka perlu ada pemikiran-pemikiran bagaimana nih agar dibikin skemanya sesuai dengan syariah. Kalau IMBT jelas ya, barangnya udah jadi, si barangnya, objek barangnya sudah dipakai ya. Jadi tinggal dia bayar sewa ya murni, tapi ada hibah tadi, ada janji hibah. Sama ini juga ada janji hibah yang FJ. Nah, ini produk-produk perbankan syariah ini lanjut ya. Jadi perbankan syariah itu ada 3 core bisnis ya. Jadi 3 core bisnis. Pertama funding ya, penghimpunan dana. Ya bisa dari tabungan ya. Bisa dari deposito. Bisa dari giro ya. Jadi kalau di penghimpunan dana. Nah, ini financing kemudian ya. Distribusi dana lah. Kemudian yang terhimpun itu didistribusikan melalui financing. Nah, ini tadi bisa murabahah ya. Jual beli, bisa mudharabah, bisa musyarakah ya. Yang macam-macam, salam istisna ya. Kemudian jasa tadi ya, jasanya kafalah ya. Nah, tadi untuk LC misalkan ya, produknya letter of credit untuk impor ekspor.
ya untuk impor ya, importir, kafalah, kemudian hiwalah, biasanya inkaso clearing ya. Jadi pembayaran ke luar negeri nih ada. Jadi kita perlu transfer ke luar negeri pakai rupiah ke dolar misalnya. Nah, berarti kan harus beli dulu dolarnya dan ada antar bank luar negeri gitu ya, itu hiwalah ya, jasa. Kemudian ada credit card ya, produknya, ada transfer ya, kemudian ada clearing inkaso ya, banyak lah. Ya nanti ada, kita lihat apa aja di slide selanjutnya kalau nggak salah ada. Nah, kemudian ini ya tadi penghimpunan dana 3 produk, tabungan, deposito. Kemudian ini yang penjualan dana ada ijarah, warabah, mudharabah. Output murakabah itu yang tadi ya, output murakabah itu adalah hybrid kontrak atau dua akad ya, ada hybrid kontrak lah ya. Kayak tadi MMQ hybrid kontrak ya, MMQ, terus ada IMBT, IMFZ ya. Nah ini hybrid kontrak nih, semua ya. Atau disebut ukut murakabah ya, multi akad lah, sebutnya multi akad. Ya, nanti kalian belajarnya di fikih muamalah ya. Nah, jasa ada transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa dalam bentuk IMBT, kemudian transaksi jual beli dalam bentuk piutang, robah, salam istisna, transaksi pinjam minjam dalam bentuk card, kemudian multi jasa ya. Akan wadiah, tak ada amanah, wadiah ya. Tadi ada wadiah amanah, ya ada amanah. Kalau wadiah amanah titipan yang tidak boleh dimanfaatkan tadi ya. Jadi saya salah ya, mutlakoh ya. Itu mudharah mutlakoh ya kalau salah. Jadi saya salah sebut. Wadiah amanah itu adalah dia tidak boleh, titipannya tidak boleh diapa-apakan. Pokoknya dalam disimpan dalam safety box. Tapi ketika pemilik uang tersebut meminta maka harus ada. Kalau ya domanah, itu boleh ya, boleh diinvestasikan. Tapi kebanyakan ya domanah ya diinvestasikan. Tapi si orang yang dititipi tidak berhak, kalau untung ya, tidak berhak membagi hasil. Tidak. Tapi bonus boleh, bonus ya. Tapi tidak boleh dijanji di awal, tidak boleh berjanji. Nah, kalau ada janji di awal itu masuk riba ya, riba apa? Itu masuk riba. Salah satu ada riba jahiliyah, nasya, maksudnya riba nasya ya. Ketika saya menjanjikan begini, saya pinjam uang dong, ya misalkan saya pinjam uang dong 10 juta, nanti saya kasih ini deh kelebihan deh 1 juta. Oke, setuju. Itu kan yang penjajannya orang yang meminjamkan, orang yang meminjam uang. Orang yang meminjam uang itu berjanji akan memberikan dana kelebihan dari orang yang meminjaminya. Nah, itu termasuk riba ya. Riba nasa namanya. Tapi kalau di awal perjanjian, kalau jahiliyah begini. Nanti kalau saya pinjemin 10 juta ya, di awal sudah ditentukan bunganya. Ada kelebihan. Ya, nanti ada kelebihan 10% misalkan dari 10 juta ke 1 juta ya. Nanti misalkan dibalikin bulan depan dengan bunga 10%, berarti 11 juta dibalikinnya. Nah, nanti kalau telat ada denda 1 hari 5%. Nah, itu jahiliyah. Jadi berganda, berlipat ganda bunganya. Jadi udah mah di awal sudah dibungakan ya. Kemudian kalau telat dibungakan lagi. Wah, itu jahiliyah, itu praktek atau nasiah kalau bahasanya, riba nasiah. Tapi kalau riba nasa dijanjikan akan memberikan sesuatu kelebihan. Nah, jadi tidak boleh ada janji di awal. Kalaupun bonus itu di akhir aja. Misalkan gini, kalau gini boleh. Misalkan nih saya meminjami uang 10 juta. 10 juta ke si A. Kemudian si A ini uang yang 10 juta saya pinjami itu diinvestasikan. Diinvestasikan ya.
Mungkin menghasilkan 20 juta keuntungan. Keuntungan 20 juta, bisa ya? Bisa jadi. Kemudian dikembalikanlah uang itu ke saya, 10 juta. Tapi saya dikasih sesuatu, misalnya dikasih, ini ada uang terima kasih, gitu ya, bonus, dikasihnya bisa barang, bisa apa ya. Nah, itu boleh, ya itulah sifatnya wadiah. Karena di awal tidak ada perjanjian itu, tapi itu adalah seperti uang terima kasih dan ikhlas sifatnya ya, ikhlas dari orang yang dipinjam. Ya, nah itu ya yang disebut wadiah. Jadi bank boleh memberi bonus dan bonusnya pun bisa berupa barang, bisa berupa uang, ya bebas. Gimana orang yang itu aja, orang yang akan memberikannya. Tapi tidak wajib sifatnya. Yang wajibnya adalah kalau pinjaman gitu ya, dia memberikan uang senilai yang dipinjami, itu wajib. Ya. Kemudian ini akan mudharabah di perbankan syariah ya, rukun mudharabahnya ada sahibul mal ya, orang yang punya uang, mudharib orang yang mengelola, kemudian ada usaha, jenis usahanya, kemudian ada nisbah, dan ditentukan di awal nisbahnya berapa persen, kemudian ijab qabul ya. Tadi perjanjian atau sigat akad. Di sini ya. Harus ada tertulis dan sebagainya. Multi jasa di perbankan. Nah, ini akan salah satunya adalah pembiayaan multi jasa, transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad, yaitu akad ijarah, transaksi pembiayaan dengan akad sewa menyewa atas suatu barang antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa. Kemudian kafalah, peminjaman yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga yang tertanggung, makful lahu, untuk memenuhi kewajibannya. Tadi ya, kalau kafalah itu kayak credit card lah gitu ya. Jadi dia menanggung hutang untuk pihak ketiga. Ya. Implementasinya tadi produknya adalah credit card ya. Atau juga LC ya. Letter of credit ya untuk import ya. Kemudian pelayanan jasa, ini ada LC, bank garansi, ada valuta asing. Valuta asing juga kan ada kelebihan ya. Misalkan dolar berapa sekarang? Kalau beli 15.000 misalkan ya. Kalau jual misalkan 14.900. Jadi bank punya untung 100 ya. Nah, gitu ya. Gitu. Ya, paham ya? Nah, bank garansi, jaminan diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu bagi pelaku. Kalau LC itu gini ya. Jadi kan impor ya. Impor itu kan dia beli barang dari luar ya, dari Cina misalkan. Impor ya. Dan dia harus misalkan dia udah punya ininya, ada surat perjanjian ya, bahwa importir ini sudah sepakat membeli produk Cina ini, misalkan ya. Maka si orang yang Cina ini, pengusaha Cina ini yang akan dikirim ini minta jaminan. Minta jaminan ke importir ini ya. Apa jaminannya bahwa importirnya akan bayar? Maka si importir akan minta ke bank sebagai jaminan. Maka bank ini mengeluarkan LC, letter of credit ya, surat jaminan lah kayak itu yang akan dikirimkan ke pengusaha dari Cina ini agar orang Cina ini mengirimkan barangnya ke sini. Nah, nanti siapa yang bayar ini? Bank. Jadi bank nanti akan bayar ke orang Cina ini ya sesuai dengan mata uangnya yang disepakati, biasanya sih dolar ya. Dolar. Nah, kemudian nanti importir ini nanti bayarnya ke bank. Nah, gitu ya. Dengan kelebihan tentunya, ada kelebihan, ada jasa. Di sini ada jasa. Nah, jadi bank kelebihan dapat keuntungannya dari jasa, ada jasa ya. Ujroh ya, jasa dari hasil dia jaminannya. Kemudian pembiayaan dan kredit macet ya. Ini pembiayaan kesalahan bank melakukan asesmen terhadap calon debitur, bank kurang monitoring. Ini ada juga morobah, ini
banyak salah kredit macet ya, banyak mudharabah. Nah, ini kalau mudharabah banyak poinnya, makanya kalau mudharabah sedikit ya, kalau bank itu transaksi mudharabahnya sangat sedikit ya. Kenapa? Karena agak ribet. Pertama harus ada laporan keuangan ya, laporan keuangan. Termasuk juga untuk mudharabah. Mudharabah itu tadi saya bilang tidak boleh ditentukan di awal. Kalau yang bank konvensional di awal tentukan kan, misalkan ditentukan 15% nih keuntungan dari pinjaman dari pokok pembiayaannya 100 juta misalkan. Pokoknya saya mau tiap tahun 15%, nggak bisa kalau mudharabah. Benar nggak bisa ya? Karena kalau gitu ini sama riba. Riba. Kalau ditentukan di awal. Kan kita nggak tahu berapa keuntungan setiap bulannya. Ya. Maka kalau mudharabah itu pendapatan bisa naik, bisa turun, fluktuatif ya, gini ya, fluktuatif. Jadi kalau dia misalkan nih pembiayaannya 100 juta, pembiayaan 100 juta, bulan pertama keuntungannya ada 20%. Berapa 20%? 20 juta. 20 juta dibagi. Kemudian bulan kedua misalkan hanya 5 juta. 5 juta dibagi. Gitu ya. Kemudian bulan ketiga beda lagi. Tapi kalau di bank konvensional nggak mau tahu. Pokoknya 15%. Ya, misalkan 100 juta, ya keuntungan 15% per tahun. Misalkan. Berarti kalau 15% berapa? Per tahun berapa? 1% lah ya. 1%. Berarti sejuta lah sitas. Jadi dia harus bayar 1,5 juta. Terus 1,5 juta flat gitu. Mau untung, mau rugi pokoknya 1,5 juta gitu flat. Itu ciri-ciri riba itu di awal. Jadi kalau ciri-ciri riba, dia menentukan keuntungan di awal. Nggak bisa dong. Nggak bisa tadi ya. Kalau menentukan keuntungan di awal itu adalah riba. Riba nasa. Nggak boleh ya. Saya menjanjikan sesuatu di awal akad tidak boleh. Sama dengan riba. Karena kalau namanya keuntungan itu diketahuinya setelah ada laporan keuangan. Kalau misalkan tergantung mau anual, tahunan, mau bulanan. Jadi ada tutup buku gitu ya. Selama 1 bulan ini saya dapat untung berapa sih? Gampangnya gitu kan. Tapi kalau di pasar itu harian ya malah ya. Kalau misalnya kalian maka lebih rigid lagi. Kalau UMKM misalkan pedagang pasar tradisional kan banyak misalnya tuh berkeliaran rentenir ya. Kalau di pasar kan paling modalnya 150.000 jualan tahu, 150.000 cukup nggak modalnya? Cukup nggak? Jualan sayur, kangkung, modalnya 200.000 cukup nggak? Cukup kan? Cukup ya. Jadi paling banyak itu biasanya mereka punya modal 500.000. 500.000 jualan kangkung, jualan tahu, jualan tempe. Untungnya berapa? Ya kan untungnya 100.000 ya, 100.000. Untuk rentenir berapa? Di harian itu. Ya, harian ya. Misalkan 500.000 ya, pokoknya mah harus dikembalikan bunganya 30%. Berarti 500.000 kali 5%, 150.000. Berarti dia pendapatannya 100.000. Gimana tuh? Balik modalnya dia dapat 600.000, dia berarti rugi 50.000. Kalau lagi rame misalnya, kalau lagi sepi. Tapi kalau kalau mudharabah nggak gitu. Ya. Keuntungannya 100.000 bagi berapa? Untuk mudharib 40%, untuk ini berapa persen? Untuk yang sohibul mal. Ya. Nah, kemudian yang 500.000-nya jadikan modal lagi dipakai lagi untuk besoknya. Oh, ternyata besoknya dapatnya 400.000 nih. Keuntungannya dibagi lagi gitu. Jadi kita tahu keuntungan itu di akhir bukan di awal. Ya, gitu ya. Itu adalah sistem mudharabah. Kemudian kalau terjadi sesuatu, misalkan ada moral hajat itu ya, bencana ya, yang tidak bisa dihindari, ya, kebakaran, habis, nah itu yang menanggung adalah sahibul mal. Ya. Ya. Tapi kalau misalkan ada kerugian, nah, lihat kerugiannya siapa nih? Misalkan karena
salah strategi misalkan sebagainya, tetap sohibul mal ya. Tapi dia jadi tidak dipercaya lagi si mudharibun. Jadi punya cacat ya bahwa dia pernah gagal dalam mengelola keuangan. Jadi dia punya blacklist lah gitu ya. Tapi kalau musyarakah dilihat berapa persen dia sahamnya, dibagi berdasarkan jumlah saham. Ya. Kemudian sumber dana, penggunaan dana, dana berasal dari, jadi bank itu ada 3 sumber dananya. Dari modal sendiri ya. Jadi bank itu punya modal sendiri. Ya. Dari mana ini? Dari pemilik misalkan. Pemilik bank, dari rekana, dari tadi musyarakah pemilik 1, pemiliknya ada 3 misalkan ya. Nah, punya modal bikin bank. Kemudian dari pinjaman, nah bisa juga dari pinjaman bank lain, dari investor ya, misalkan ya. Nah, dari masyarakat atau disebut DPK, dana pihak ketiga. Dari mana ini? Dari produk tadi, dari tabungan, ya, dari deposito, dari giro ya. Nah, ini adalah 3 sumber dana yang ada perbankan ya. Jadi bank itu punya sumber dana dari 3 sumber. Lanjut. Kemudian pertimbangan faktor dari sumber dana bank. Nah, jenis penggunaan dana ya, pertama. Nah, misalkan tadi untuk UMKM, untuk konsumtif. Kayak misalkan BCA nih ya, BCA itu lebih ke konsumtif ya, BCA itu. Ada BCA untuk pembelian rumah, misalkan untuk pembelian mobil ya, motor. Nah, ini ya. Atau misalkan BTN ya. BTN itu ke KPR ya, Kredit Perumahan Rakyat. Yang subsidi biasanya nih. Subsidi. Rumah-rumah subsidi ya. Kalau kalian mau beli rumah subsidi, ada tuh di daerah-daerah. Ini disubsidi pemerintah ya. Jadi misalkan harganya 300, tapi disubsidi sama pemerintah harganya 2,5 ke 200 ya. Biasanya banyak di pinggiran ya, pinggiran. Pangsa pasar ya, pangsa pasar tetap ini bisa ke suku bunga ya, acuan suku bunga. Filosofi bank tadi ya. Kalau bank syariah filosofi kan tadi apa? Memajukan UMKM ya. Berarti dia produknya banyak UMKM nih, mikro. UMKM dan mikro. Kalau UMKM dia rata-ratanya 500 juta ya sampai 5M. Kalau mikro di bawah ini, di bawah 500 juta. Jadi 50, di bawah 10 itu maksudnya ke mikro ya. 100. Jenis sumber dana tadi ya, tadi. Hubungan biaya dana dan penghasilan juga sama. Tingkat bunga dan prediksi pasar dan lamanya dana itu bisa dipakai. Ya, ini ada pertimbangan faktor dari sumber dana ya. Sumber dana lain perbankan, perbankan juga bisa mendapatkan dana selain dari core business tadi. Jadi core business perbankan itu apa tadi? Ada dari penghimpunan dana ya, nah, dari DPK tadi ya, tabungan, giro dan sebagainya. Kemudian juga dari financing, ya, tadi morobahah dan lain-lain, morobahah dan lain-lain ya, bisa ya. Nah, selain core business yang ini, perbankan juga bisa mendapatkan keuntungan di luar ini. Pertama dari obligasi dan saham. Nah, ini disebut sebagai treasury lah, manajemen. Ada nanti kalian belajar, enggak ya, kalau hedge enggak sih. Kalau di perbankan syariah nanti belajar manajemen treasury. Ya. Ada nanti bagaimana sih bank main saham, main sukuk, main obligasi. Pinjaman dana dari bank dalam negeri maupun bank asing ya. Kemarin kalau tidak salah Bank BUMN itu dapat pinjaman dari Cina ya. Kemudian dari Bank Indonesia atau LSI ya, lembaga penjamin LPS maaf. LPS ada lembaga penjamin simpanan ya. Ini juga lembaga ya. Jadi ini banknya bank lah. Jadi bank itu punya bank lagi namanya lembaga penjamin simpanan.
Ya, ini tiap bulan atau tiap tahun store ke LPS ini, bank itu ya, store ya, punya tabungan di sini. Jadi kalau misalkan ada krisis, ini bisa diambil dari LPS itu. Ya, dijaminkan ya. Jadi aman nih nasabah nih. Nah, ini LPS itu banknya bank lah, banknya bank ya. Hanya bank yang jadi nasabahnya tuh bank ya. LPS itu nasabahnya bank. Dan semua bank di Indonesia itu harus sudah anggota LPS ya di sini karena ini jaminan ketika terjadi krisis ya. Jadi kalau terjadi krisis menyebabkan kerugian ya yang banknya hampir dilikuidasi maka dibantu oleh LPS bailout dana talangan di bailout. Nah, kemudian cadangan likuidasi perbankan. Nah, ada cadangan primer diperuntukkan untuk penguatan likuidasi pada kebutuhan sehari-hari perbankan, seperti kesediaan dana. Jadi bank itu harus ada dana yang harus dia sediakan untuk kebutuhan nasabah sehari-hari. Dari ATM, ya, penarikan tunai. Nah, makanya kalau misalkan ATM, kalian itu dibatasi oleh bank. Nah, maksimal 5 juta per hari. Coba kalau kamu ya, terutama yang ATM-nya biasa ya, itu kamu tarik 6 juta nggak bisa. Kan kalau di bank itu, kalau di ATM itu kan maksimal 2,5 juta ya. Nah, coba kamu 3 kali aja 2,5 juta, nggak bisa. Hanya paling 2 kali boleh bisa. Coba aja. Transfer juga sama ya. Transfer untuk mobile banking 25 juta per hari maksimal. Jadi kalau kamu mau beli motor, harganya 30 juta. Jadi sekarang hari ini 25 juta, besok 5 juta gitu ya. Gimana nggak bisa? Kecuali ada kan kredit tabungan itu ada beberapa ininya. Tingkatannya ada yang gold, silver, itu tergantung kebijakan bank masing-masing ya. Nah, bagaimana kalau pengen pengusaha? Waduh, saya itu kan transfernya miliaran tuh, pakainya giro dong, giro ya, giro, cek, giro. Itu pakai cek nantinya. Kalau cek tidak terbatas, kamu mau transfer 1 M bisa ya. Kan kamu pengusaha nih, beli supplier, beli ini supplier ya, kamu punya pabrik, beli bahan misalkan, beli inilah pengusaha cilok ya, tapi yang besar ciloknya yang miliaran gitu ya. Cilok tuh bahan bakunya terigu gitu ya. Kamu beli terigu atau acinya, harganya 1 M beli terigunya. Mau nyari cicil 25 juta sabar kali itu ya, nggak bisa. Ya harus pakai giro, pakai cek, itu bisa 1 M langsung ya. Kemudian cadangan sekunder diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam jumlah besar seperti penarikan dana deposito. Deposito itu pertama tidak bisa ditarik kapan aja, berjangka ya. Ya, berjangka. Kalau ditarik ada potongan ya. Misalkan ditarik sebelum masa waktunya, maka dia akan dipotong. Cadangan sekunder atau secondary reserve digunakan untuk berbagai kepentingan. Ini sangat penting sekali secondary reserve ini ya. Jadi kalau bank itu tidak punya cadangan dana, maka bahaya sekali. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang bersifat jangka pendek, seperti penarikan simpanan oleh nasabah deposan dan pencairan kartu kredit dalam jumlah besar. Kartu kredit juga kan ada limitnya, ada yang 5 juta, 15 juta. Gitu ya. Kalau berbarangan, 1 juta orang, misalnya, dalam satu waktu belanja 100 juta. Gimana? Ya, dari mana uang? Dari secondary reserve ini ya. Kemudian memenuhi kebutuhan likuiditas yang segera harus dipenuhi dan kebutuhan lainnya yang sebelumnya tidak diperkirakan. Terutama ketika krisis nih ya. Ini yang paling ditakuti krisis ini sampai sekarang ini. Jadi ketika masyarakat berbondong-bondong narik dana dari bank. Ini tahun 98 terjadi. Habis duit tuh. Saya ingat itu ada berita ya BCA itu ya di Bandung ya. Bank BCA nggak punya uang. Jadi di ATM-nya hal kosong. Di ATM-nya kosong, suruh ATM BCA ya. Jadi masyarakat yang mau ngambil uang, padahal dia ada tabungannya ada di salonnya ada, tapi ATM-nya kosong karena nggak punya uang cash BCA ini. Sampai akhirnya pinjem ke dana ke BCA yang dari Palembang, dari luar Bandungnya. Ini yang ditakutkan ini.
Kemudian sebagai tambahan apabila cadangan pindah tidak mencukupi, ya, kemudian memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek yang tidak diperkirakan dari deposito. Makanya dari itu ya perlu adanya manajemen risiko ya. Nah, coba kalian pelajari ya, salah satunya bisa nanti paling manajemen risiko kita belajar setelah UAS mungkin. Setelah UAS, setelah UTS ya. Nah, ini penting sekali nih untuk ini salah satu memprediksi ini ya kapan krisis ya. Nah, kalau krisis gimana ininya penanggulangannya. Nah, ini penting. Coba kalian salah satunya ada tugasnya yang ngebahas ini manajemen risiko ya. Kemudian penggunaan dana bank, financial investment, real investment. Kalau ini distribusinya ke modal uang ya, modal pasar uang, pasar modal, ada pasar modal, ada pasar uang ya. Pasar modal itu ke saham ya, pasar uang bisa ke obligasi, sukuk ya. Nah, real investment itu sektor real ya, bisa tadi pembiayaan financing untuk sektor UMKM ya, dengan mudharabah ke konsumtif, pembelian ini rumah, bisa ke manufacture, bisa ke trading ya, trade ya, retail dan sebagainya ya, banyak lah investment ya. Tapi yang paling berpengaruh ke masyarakat ini coba ini tuh financial investment itu sampai 5,6% dana syariah ya, 56,5% ini aset di ininya atau market share-nya 56,5, tapi tidak dirasakan oleh masyarakat umumnya. Tapi yang dirasakan ini, yang sangat dirasakan ini pasti yang real atau sektor real. Jadi memang ini strategi nih, salah satu strategi bank bagaimana agar distribusi dana ini tepat sasaran atau dapat berkontribusi ya, kontribusi untuk ekonomi Indonesia ya. Satunya adalah harus memprioritaskan sektor real tentu ya. Kemudian pendekatan alokasi dana ada full of funds approach atau asset allocation approach. Nah, kalau full of fund approach itu pendekatan pengumpulan pendanaan di mana pada pendekatan ini seluruh dana yang diperoleh disatukan atau untuk ditempatkan ya. Jadi misalkan nanti untuk khusus KPR saja gitu ya. Atau asset allocation approach. Pada pendekatan pengeluaran dana dipertimbangkan pada pengawasan mereka di profitabilitas. Jadi ini dibikin portofolio ya, mana yang prioritas ya. Nah, apakah prioritasnya kepada UMKM, pertanian, dia sektor manufacture ya. Nah, ini bikin analisanya. Kalau ini biasanya untuk beberapa bank tertentu ya. Nah, tapi sekarang sudah nggak ada sih kalau ini ya. Kalau dulu mah ada nih, ada bank khusus pensiunan, ada nggak? BTPN itu bank khusus pensiun, tapi sekarang nggak. Ini udah jadi bank umum ya. Dulu mau khusus pensiunan, terus BTN itu dulu khusus KPR, tapi sekarang udah umum juga ya. Kemudian BRI itu dulu untuk untuk KUR ya, untuk mikro finance ya. Tapi sekarang umum juga ya, bisa untuk pensiunan juga, untuk payroll, untuk gaji juga sama ya. Data dulu kan payroll apa? Biasanya BNI ya, kalau dulu PNS, tapi sekarang PNS juga ada dari BRI, dari Mandiri. Jadi sekarang udah nggak ada sih yang ini, yang bank khusus gitu, nggak ada. Kecuali mungkin di daerah ya, bank desa ya. Ada nih, bank daerah lah. Masih ya. Misalkan ada bank BPD Garut misalkan. BPD Garut, coba kamu ya teliti. Di sini dia core bisnisnya apa nih? Misalkan untuk pertanian. Biasanya untuk bank daerah ya masih ya. Dia full of fund approach, jadi untuk membiayai salah satu core bisnis ya. Nah, kemudian implikasi bagi hasil bagi perekonomian ya, pertama sistem bagi hasil itu dimaksudnya untuk distribusi kekayaan ya, pendapatan, di mana dari itu menumbuhkan sektorial ya. Tadi ya sektorial, di mana sektorial ini ternyata akan menghasilkan produktivitas dan kesempatan kerja.
Jadi kalau bank ini, bank syariah ya, dia bermain di sektor real, misalkan di manufacture, di transportasi, ya, di warehouse misalnya, atau UMKM, itu ternyata itu dapat menumbuhkan ekonomi, ya, dapat menumbuhkan kesempatan kerja. Ya, jadi pengangguran turun ya, pengangguran turun ya, dan produktivitas naik, ya, produktivitas naik ya, manufaktur banyak produk dan sebagainya. Sehingga kalau ini pengangguran turun, produktivitas tinggi, itu kan menyebabkan mendorong laju ekonomi, pertumbuhan ekonomi naik, daya beli naik, kriminalitas turun, ya, kemudian pajak naik kan, dari pajak kan pendapatan negara naik, sehingga dari pendapatan negara itu bisa didistribusikan untuk pendidikan, pendidikannya bisa jadi murah, kesehatan, apalagi untuk infrastruktur, banyak ya. Jadi ini sangat implikasi. Jadi pendidikan yang murah, kesehatan yang murah, infrastruktur yang memadai itu awalnya dari sini, dari sektor real, dari distribusi pendapatan kekayaan, di mana menimbulkan produktivitas dan kesempatan kerja. Dari sinilah akan menghasilkan ya tadi pendapatan negara yang tinggi ya, atau pajak dari segi pajak ya. Dan pajak ini ya akan didistribusikan ke 3 bidang utama lah sekarang itu. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Daya beli meningkat. Kalau daya beli meningkat kan berarti banyak orang permintaannya, demand-nya tinggi ya. Ya. Sehingga manufakturnya tumbuh. Nah, makanya ini strategi ini bank itu sangat penting ya. Jadi sekarang itu banyak anggapan ulah ka bank sieun, riba dan sebagainya. Ini terutama yang ada yang komunitas anti bank. Padahal kan bank itu sangat penting. Di zaman sekarang bank sangat penting. Nah, makanya perbankan itu baru 70-an, 76% ya inklusifnya. Jadi baru 76%, bahkan yang syariah berapa? Hanya 10% ya. Coba lihat di data sebelumnya. 10% yang sudah terakses bank syariah. Ya, ya sisanya dari rentenir ini kan lebih bahaya ya. Jadi banyak lembaga yang berbahaya, rentenir, bank keliling itu lebih berbahaya. Pinjol ya, pinjaman online banyak. OJK ini sekarang lagi mengawasi pinjol nih, mana-mana pinjol yang tidak berizin dan sebagainya. Kayak gitu aja ya, boleh bertanya. Oh ya, ada kuis sampai setengah 9 loh saya ininya. Kuis itu saya plot sampai setengah 9. Coba kerjain ya. Mau ditambahin waktunya? Mau ditambahin nggak? Boleh, Pak. Ya, tambahin 20 menit lah ya. Sok kerjain ya. Iya, Pak. Kerjain sekarang. Apa? Bapak maaf, untuk absennya dari minggu kemarin nggak bisa, Pak. Iya, absennya di minggu pertama. Masuk. Saya tuh udah di ini, di apa namanya istilahnya. Jadi kamu masuknya ke minggu pertama. Iya, nggak bisa. Iya Pak, udah masuk Pak, cuman nggak bisa dipencet Pak. Di repeat. Nggak bisa di repeat. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa Pak, dari minggu kemarin sudah sesuai jadwal tapi tetap nggak bisa absen. Ya udahlah, gini aja absennya kalau ngerjain kuis aja, gampang ya. Kalau ngerjain kuis ada absen gitu lah. Oke. Kalau ngerjain tugas ada absen gitu lah. Ya, ya seru ya. Setuju, sepakat. Jadi sekarang kalian ngejarin tugas. Kuis. Saya plotnya kuisnya sampai 8.30. Tadi saya tadinya presentasinya mau sampai jam 8 aja. Saya tambahin ya sampai 8.45 ya. Cukup ya. 10 soal doang. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, saya tambahin waktunya 8.45. Oke, kalau gitu selamat mengerjakan ya. Saya apa?